wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril mustafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihi qad iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid At-Tahirin yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan cucuran pandangan rahmat serta limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang kita cintai selesai bersama menjalankan salat subuh secara berjamaah. Yang tentunya kita berharap apa yang kita gawikan ini akan diterima menjadi amal ibadah, dicatat oleh Allah di setiap lembaran amal kita yang telah kita petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah berupa keridhaan yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Hadis Arba'in Nawawiyah, yang dimana kita sudah sampai pada hadis yang ke-14, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan sahabat yang masyhur, yang cukup populer karena dekatnya beliau dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan spesialnya dia tercatat sebagai orang yang pertama kali berani menjaharkan pembacaan Al-Quran di depan Ka'bah. Ketika yang berpuasa itu kafir-kafir Quraisy, sahabat yang lain takut menampakkan Islamnya. Nak nampakkan Islam lagi takut, apalagi yang lebih dari itu. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini di depan Ka'bah, di hadapan kafir-kafir Quraisy, maka beliau membacakan Al-Quran. Ini luar biasa berani. Padahal secara fisik beliau ini dinyatakan sebagai badan yang kecil, punya badan yang kecil. Tapi walaupun jasadnya kecil, keagungan, keistimewaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu kali beliau ini naik ke tempat yang tinggi, sahabat-sahabatnya yang di sekeliling mentertawakannya. Kenapa? Karena kejiwaan kakinya itu lebih kecil dari badan. Atau yang lain dewek kata umumnya. Maka yang lain ketawa. Tapi di situ datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, sungguh kata Nabi, kaki Abdullah bin Mas'ud ini
lebih berat timbangannya di sisi Allah dari segi pahalanya daripada Uhud. Luar biasa dapat langsung penyaksian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga seorang yang ahli di dalam Al-Quran, sehingga kata Nabi, siapa yang nak maca Al-Quran seperti Al-Quran itu diturunkan pertama kali, belajarlah dengan Abdullah bin Mas'ud. Dan keistimewaan beliau juga yang lain yang tidak ada di sahabat-sahabat pada umumnya adalah beliau orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan beliau yang mawai sendal, mawai siwak, dan yang senantiasa menyiapkan alat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Jadi kalau kita juga ada trompa yang diukirkan di kopiah-kopiah, itu ukiran dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud beruntung dengan membawakan trompanya Nabi, sendalnya Nabi. Aku berharap dengan menyimpankan terompahnya Nabi, aku juga dapat keberuntungan seperti dia. Jadi beliau khidmat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa lamanya, sehingga beliau banyak bisa langsung mendengarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang diriwayatkan oleh beliau bahwasanya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. Sallallahu Alaihi Wasallam tidak halal darah seorang muslim illa bi'ihda salah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang menikah tapi dia berzina. Wan nafsi bin nafsi, dan nyawa dibayar dengan nyawa, wong yang bunuh wong lain. Yang ketiga, watariki lidinihil mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dari kelompoknya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita memahami keindahan agama Islam. Jadi memang agama Islam itu dengan keindahan dan kesempurnaannya tidak hanya mengatur antara bagaimana hubungan kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta semata. Tidak hanya terbatas aturan-aturan agama untuk kita fokus dengan ibadah mahdoh, ibadah yang murni antara hamba dengan Allah semata. Jadi bukan menjadi pemikiran seorang muslim kalau agama Islam itu cuma nyuruh ibadah dan tidak ada aturan antara sesama manusia, tetapi dengan kesempurnaan dan keindahannya dia juga mengatur bagaimana interaksi kita sebagai muslim dengan muslim yang lain, sehingga baik atau buruk seorang itu bisa juga diukur bagaimana kelakuan dia dengan yang lain. Bahkan terkadang hubungan seorang dengan manusia itu akan menjadikan dia hina di mata Allah, walaupun ibadah dia bagus, ibadah dia sangat rajin. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat di dalam Sahih Imam Muslim atau Bukhari tentang perempuan, kanat sawama qawama, rajin sholat, rajin puasa, luar biasa puasanya, hampir tiap hari, biji itu. Belum lagi sholatnya tiap malam dia kawinkan tahajudan. Tetapi
Sahabat ngomong, ya Rasulullah, walakin tu'zi jarha, tapi biji ini senantiasa menyakiti tetangganya. Bahasa kita jahat hatinya dengan tetangga. Cak manu pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tegas beliau menyatakan dia binar, dia di neraka. Ya. Ini yang rajin sholat, rajin puasa, tidak baik dengan orang lain, sesama muslimah, sesama muslim, dengan tetangganya, langsung diponis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia di neraka. Apalagi terkadang ada orang yang sholat lagi tidak, puasa jauh, jahat itu dengan orang tambah lagi ala kesalahan dia. Nah ini jadi agama Islam itu tidak meninggalkan aturan-aturan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Nah, salah satunya tentang perkara hormatil muslim, tentang kemuliaan darah seorang muslim yang beragama Islam. Dengan alasan apapun, maka tidak boleh seorang membunuh orang lain, ya. Dan dikecualikan 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Itu pun yang berhak bukan seluruh orang, ya. Bukan setiap orang ketika ada berzina, atau dia membunuh, atau dia murtad, langsung boleh setiap orang siapapun membunuh, tidak boleh. Apalagi yang sering terjadi di masyarakat kita, ketika ada maling, ya, ada maling ketangkap basah, dia pun lebih dimasai. Kalau yang dimasai ini meninggal, yang dia adalah seorang muslim, maka setiap orang yang melok ngepukinya, bahkan jangankan yang ngepukinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, walaupun dia cuma mengeluarkan satu kalimat, tidak dia ngepuk, cuma mengeluarkan satu kalimat, sehingga orang lain itu bunuhnya, maka yang ngomong satu kalimat tadi juga dapat dosa, dan termasuk kaget di hari kiamat tercatat sebagai pembunuh, sebagai pembunuh yang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, dia kan maling, lemaknya kalau kita biarkan. Nah, kan negara kita ada hukum, jalankanlah dengan sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai kita menghakimi sendiri. Nah, makanya di dalam agama itu tidak boleh menghakimi sendiri. Kalaupun ada 3 perkara ini, boleh dia dibunuh, pelaku 3 kriminal ini, itu pun yang berhak adalah hakim, penguasa, pemerintah, yang punya wewenang di dalam baik mengkisos bagi orang yang membunuh, atau merancam bagi mereka yang berzina, begitu juga dipenggal kepala bagi mereka yang murtad, ya. Itu bagi hakim, bagi bukan untuk seluruh manusia. Bahkan ini pernah terjadi pada zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang niatnya luar biasa baik, yang kita katakan kalau zaman sekarang, dia ini bukan membunuh karena hawa nafsu, tapi dalam sebuah peperangan ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang umat Islam. Yang kedua adalah Usamah bin Zaid, yang digelari dalam hadis-hadis sebagai Hibbun Nabi wa bani hibbihi, orang yang dicintai oleh Nabi dan anak dari orang yang tercinta di sisi Nabi. Dia yang dicintai oleh Nabi karena dia itu dekat dengan Nabi, dan dia anak dari orang yang dicintai oleh Nabi. Siapa? Apanya? Zaid bin Harithah, yang sebelum turun ayat pelarangan
menisbatkan seorang bukan kepada ayahnya, Zaid bin Harithah ini diangkat oleh Nabi sebagai anak angkatnya. Sampai turun ayatnya, maka Muhammadun aba ahadin birrijal likum walakin Rasulullah. Bukanlah Nabi Muhammad ayah dari seorang dari kalian. Artinya tidak ud'uhum li abaihim, panggillah dia dengan abah dia. Dan yang tadinya sebelum turun ayat ini Zaid itu bin Muhammad, tapi setelah turun ayat balik lagi Zaid bin Harithah. Jadi Usama suatu ketika dia ini disuruh oleh Nabi memimpin suatu peperangan yang kemudian ini menghadapi orang-orang kafir yang mengerti Islam. Jadi dalam satu peperangan, nah di jingok beliau ada seseorang yang dia ini banyak sudah berhasil membunuh umat Islam dengan gagah berani dia. Maka dibenci dengan bahasa kita. Orang ini kalau luar biasa pengaruh pada pasukan kafir oleh Sayyidina Usama, langsung dibenci kan. Kemudian diadepinya, terjadilah perang antara dia dengan orang tersebut, sehingga orang kafir yang sudah banyak membunuh pasukan muslimin itu dia sudah terguling. Yang kemudian tinggal siap Sayyidina Usama menembuskan pedang ke lehernya. Tapi ketika sebelum ditebas, orang ini mengucapkan syahadat. Wahai Usama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Usama sempat diam sejenak nih, takut mengucapkan syahadat. Tapi ghira, cemburu dia banyak sudah membunuh muslim. Ay, budak ini masuk Islam mengucapkan syahadat, cuma takut dengan ini baik katanya. Lanjut sehingga dia terbunuh. Nah, tak lama dari situ selesai peperangan, kabar ini terdengar kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau panggil Sayyidina Usama, dan Nabi SAW nanya, ngapa kau bunuh dia? Dia kan sudah mengucapkan syahadat. Apa yang kau katakan tadi di hadapan Allah tentang darah seorang muslim? Ya Rasulullah, mulai tahu kalau dia itu mengucapkan syahadat, takut dengan pedang ini. Kalau tidak dia itu sudah terkapar, tak mungkin dia mengucapkan syahadat. Jadi kata Nabi, asyaqaqta sadrahu, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia mengucapkan syahadat itu, apakah takut dengan pedang atau lain sebagainya. Nah, itu luar biasa ini cara Nabi SAW untuk memberikan pemahaman kepada sahabat bahwa darah seorang muslim itu sangat mulianya di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, Nabi SAW menyatakan seorang itu tetap berada di fushati diri, di dalam penjagaan agamanya. Artinya dia aman selama di dunia ini, selagi dia tidak menyentuh darah seorang muslim. Artinya tidak dia itu ngantu orang lain. Selama tidak dia bunuh orang lain, maka dia termasuk orang yang aman. Jadi memang darah muslim itu luar biasa mulia di sisi Allah. Bahkan di dalam syariat kita banyak perkara-perkara ibadah yang wajib, bahkan hukumnya bisa jadi gugur kewajiban, ataupun sesuatu yang haram bisa jadi diperbolehkan kalau bisa mengancam nyawa seorang tersebut. Contohnya haji. Haji kira-kira wajib tak? Wajib haji. Dia salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Tapi ketika kita nak ngawinkan haji, bisa membahayakan diri. Di dalam Al-Quran sebab turun ayat wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Ini sebab turun ayatnya ada sahabat yang pengen ke Mekah, yang dia ingin melewati padang pasir menuju ke Mekah, tapi tidak bawa ke pembekalan.
tak bawa apa-apa. Pasti tanya, "Mama tuh kau tadi makan di padang pasir tak tadi apa-apa?" Tawakkaltu ala Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Nah itu kata Allah, sama baik dia nganter nyawa. Dan apa yang digawe itu jadi haram, berdosa. Walaupun niatnya untuk haji. Jadi haji lagi menjadi berdosa kalau bisa mencelakainya nyawanya. Bahkan ada di padang pasir atau di dalam hutan, bahasa kita di Indonesia ini, dalam hutan tidak kasih makanan, cuma ada baki atau makan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Ada ulo, ada biawak, atau ada buaya, ada musang, misalnya kucing, kan yang lain. Boleh tak Ustaz makan kamu? Kalau aku tak makan baca malam ini tahlilan kamu, ya sudah, makanlah. Tapi jangan semau gitu. Makan sekedar yukin nasul bahu untuk menyelamatkan nyawa. Jangan kalian tanggung ini. Kami lemah pula, payah-payah manggangnya, habis kelak, mana boleh. Ya sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan di dalam tayamum, orang tak baca kalau banyu, maka dalam syariat boleh dia pakai debu. Bahkan kata para ulama, kalau pun tahu kalau dia pakai baju membahayakan dirinya, dia paksa maka ini jadi haram hukumnya. Kayak ada sahabat ketika palanya ini kena batu atau dalam peperangan, pecah aja. Ini sebelum populer apa namanya syariat tayamum. Nanya sahabatnya yang lain, aku nih kira-kira boleh dari tayamum. Kenapa kalau aku dalam peperangan dari kena batu pecah? Aku takut. Jadi kalau aku mandi wajib, dia juga malam itu. Kalau aku mandi wajib masuk banyu dalam kepala ini, jadi bahaya. Kata sahabat, aku tak ganti lagi, kecuali kau mandi dulu. Tidak nanya lagi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harusnya kalau tak tahu nanya dengan yang benar-benar tahu. Dan yang tidak tahu juga tidak boleh basi-basi berfatwa. Ini kandungan hadis itu. Tidak boleh ucapnya, cak agama ini bukan cak-caknya. Nah, jadi mandilah yang sahabat junub tadi, mandi wajib. Ketika mandi wajib, masuk banyu meninggal. Maka terkabar ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad marah. Jadi tak boleh berfatwa basi-basi. Maka siapa yang berfatwa tadi sampai membunuh sahabatnya. Itu. Jadi kita pun kalau misalnya kata dokter sudah tidak diperbolehkan biji ini kena banyu, tak usah dulu dicuci tangan ketika wudhu, kan membahayakan. Maka sudah diperbolehkan kita untuk tayamum. Karena sakit itu termasuk sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Sakit yang kalau misal dia kena banyu, maka bisa menghilangkan manfaat anggota tubuh, atau nambah lama sembuhnya, atau tambah parah sakitnya. Ini ketentuan sakit yang diperbolehkan tayamum. Maka sudah harus pakai dia tayamum, tidak boleh berwudu. Ya. Kalau dia berwudu, kalau membahayakan, maka lebih afdal untuk dia tinggalkan wudu itu. Nah, ini keadaan-keadaan yang hak dia sebenarnya harus ngawinkan, tetapi boleh ditinggalkan atau boleh dilakukan perbuatan haram kalau membahayakan nyawa. Karena tujuan utama agama kan ada 5. Salah satunya menjaga nyawa. Maka dari sinilah hukum Ustaz apa dia? Hukum orang yang membunuh diri. Ya. Hukum orang yang membunuh diri, apapun itu bentuknya haram. Baik dia itu gantung leher ataupun dia nganjuk dari jembatan Ampera, kalau mati haram. Jadi Ustaz kalau misalnya orang itu nganjuk Ampera atau dibaca begitu, nah itu sumpah. Jadi ya dosa juga, karena ada potensi membahayakan diri. Kata memang pas hidup kemarin, sih alhamdulillah.
Aduh, itu tak viral. Jadi harus dijaga baik diri kita dulu dan tak boleh kita menyakiti nyawa orang lain. Bahkan termasuk dari barometer timbangan kebaikan seorang muslim yang sejati itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, muslim yang sejati adalah seorang yang dia mampu memberikan keselamatan, kenyamanan, ketentraman kepada muslim yang lain. Dalam artian seorang itu dinyatakan sebagai wong hina kalau dia galak nganggu wong lain. Walaupun dia dalam segi ibadahnya banyak. Nah itu seputar masalah kemuliaan darah seorang muslim. Nah kecuali tiga perkara yang boleh secara syariat untuk dikeluarkan darahnya, atau tidak keluar darah tapi dia mati. Apa dia itu? Yang pertama al-sayyibizani. Jadi ini nunjuk ketiga perkara ini dosa yang paling besar yang dalam agama kita. Kalaulah membunuh itu tidak diperbolehkan secara mutlak, dikecualikan tiga perkara, berarti tiga perkara ini perbuatan yang kejinya, yang Allah murkainya, gitu. Jadi harus kita tinggalkan. Walaupun yang sekarang ini untuk di Indonesia tiga perkara ini, walaupun dia lakukan tidak ada yang namanya kisos, ya. Kalau di negara kita yang memang yang mengkisos itu adalah hakim. Yang pertama adalah sayyidizani. Sayyid artinya itu jatuh atau duduk. Tapi maksud dari hadis ini, orang yang pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan dia sudah melakukan hubungan, itu dinamakan sayyid. Artinya maksud secara simpel dia muhson. Muhson orang yang sudah terjaga dengan dirinya itu dengan pernikahan sah. Jadi siapapun yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, kemudian dia selingkuh. Tapi yang dinamakan selingkuh kalau dia melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak ada ikatan pernikahan dengannya. Nah itu termasuk dosa yang paling besar yang boleh hakim untuk mereka itu merajamnya. Jadi dirajam. Cara bentuk rajam itu Ustaz? Rajam itu dia dicambuk, dicambuk sampai mati, atau dia dilemparkan, dikuburkan dulu. Ini hukum Islam yang lama. Apa namanya? Dikuburkan dulu, kemudian palanya dikeluarkan dan dibagi sampai mati. Itulah cara ditebus dosa wong yang berzina yang mereka itu sudah menikah. Itu luar biasa yang jahatnya. Apa namanya? Perbuatan zina wong yang sudah nikah itu. Jadi wong kalau misalnya Ustaz dia berbini dulu, cak mana kira-kira? Nah, kalau dia memang berbini yang nikahnya tidak jadi persoalan. Walaupun jadi persoalan dengan bini lama ya, bini pertama ya. Ustaz, berarti benar ya ada yang namanya pelakor itu. Pelakor itu dia pelakor, namanya pelari suami orang. Nah, kata kita, uang yang berbini itu bukan yang betinanya ngembek suami orang, ngembek jantannya. Karena lanang itu kan jantannya empat ekor. Selagi memang dia itu mampu secara batin dan secara batin, jadi perbolehkan. Selagi memang bisa adil. Lain halnya dia ini tidak bisa adil atau tak baca injil nafkah. Bini yang pertama yang kita tahu ini menzalimi wongnya. Kalau nikah lagi, aku nih nahan hati dari zaman dulu. Aku jadi bini pertama nih, lagi tak injil nafkah, aku lagi begini lagi, kayak gitu. Tapi kalau begitu tidak boleh dia nikah. Kalau dia benar-benar yakin dia tidak mampu untuk
untuk menafkahi dan berlaku adil. Tapi kalau misalnya dia bisa berlaku adil dan kalau dia tidak nikah lagi bisa membuat dia bermaksiat, bisa membuat dia berzina, maka sudah tidak apa-apa dia untuk nikah lagi. Nah itu. Jadi yang dirajam di sini termasuk sayyibuz zani, orang yang sudah nikah yang kemudian dia itu berzina dengan perempuan lain. Jadi berzina dalam artian dia berhubungan badan dengan tanpa ada ikatan pernikahan. Ya. Yang kemudian kalau misalnya dia itu belum nikah, Ustaz. Nah, kalau belum nikah lebih ringan hukuman bagi dia. Ya. Yang ghairul muhsan kalau dalam agama. Sama kalau di zina yujlatu mi'ata. Dia dicambuk 100 kali. Ya, jadi kita tadi agak keliru. Jadi yang sudah nikah tadi dirajam dalam artian dikuburkan badannya, tinggalkan kepala, dilempar sampai mati. Ini bagi yang sudah nikah. Tapi kalau yang belum nikah, inilah yang dicambuk. Kalau dia merdeka 100 kali. Kalau dia belum merdeka ataupun hamba sahaya, dicambuk setengahnya. Tidak lain adalah 50 kali. Inilah pendapat yang muktamad di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah, kalau misal Ustaz di dunia itu dia tidak dirajam, ya kayak zaman sekarang ada uang yang banyak, dia sudah berbini, dia sudah berlaki, tapi dia selingkuh dengan kawannya nenek. Tidak kata yang namanya ikatan pernikahan. Dan tapi dia juga bebas dari hukum dunia. Dia tidak ketahuan, dia tidak dirajam, tidak dicambuk. Apalagi kaget yang didapatkan di hari kiamat. Para ulama menyatakan man mata min ghairi haddin wala taubah, siapapun yang dia meninggal dunia dan dia tidak diunjuk hukuman had tadi dan dia juga tidak taubat, ya, dia tidak diunjuk hukuman, dia juga tidak taubat, naudzubillah. Kata para ulama, utiba finnar bisiyatin minnar. Jadi di neraka dia pasti akan diazab dengan cambukan dari api neraka. Naudzubillah. Tapi kalau misalnya dia taubat, Ustaz. Nah, kalau taubat tidak lagi diazab dia. Tidak diazab lagi kalau dia taubat. Kalau dia taubat sudah selesai dan tidak perlu untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah itu Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan kemaksiatan pada masa yang lalu, kadang-kadang juga datang ke anak, Ustaz aku cerita, tak usah cerita cukuplah. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong bahwa terkadang Allah telah menutup aib seorang, tapi orang tersebut yang membukakan aib kepada orang lain. Nah, ini termasuk orang yang jahat, orang yang mengumumkan kemaksiatannya. Kenapa tak boleh diceritakan aib dia? Kagetnya di hari kiamat yang waktu dia cerita tadi itu jadi saksi dia bermaksiat. Tapi kalau tidak diceritakan yang cukup dia yang tahu, ya Allah, aku dulu baca ini. Sekarang aku taubat ya Allah. Aku syukurnya engkau sudah menutup aib aku. Yang sekarang aku pengen taubat, aku tidak lagi nak ulangi, maka diterima taubatnya oleh Allah. Dan di hari kiamat tidak lagi disiksa. Setelah lagi taubatnya taubatan nasuha. Cuma itu taubatan nasuha seperti itu. Syaratnya kata Imam Nawawi, yang pertama dia harus sesali, nyesal dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, dia harus ikhlas nyabut diri dari maksiat itu. Ya. Dia anggapnya maksiat itu mulai sekarang itu lebih membahayakan dari racun yang mematikan, lebih menjijikkan daripada bangki yang dihindari oleh Allah. Nah, kalau sudah itu syarat kedua terpenuhi. Ketiga, al-azmu alla yahuda ilaiha, harus ada
tekad kuat untuk dia tidak lagi kembali ke perbuatan maksiat tersebut. Nah, kalau misal suatu saat balik lagi dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya, boleh tobat lagi. Jadi misalnya dia tobat benar-benar, melakukan lagi, tobat lagi. Selagi nyawa masih ada, maka Allah tetap akan membukakan pintu tobat kepada dia. Selagi belum ada dua perkara. Yang pertama, belum sampai nyawa ke kerongkongan. Yang kedua, belum terbitnya matahari dari barat. Selagi dua itu belum, maka masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disebutkan di dalam kitab Zabur, ya, tercatat kata pengarang, inna zuna yu'allaquna binurujihi. Di kitab Zabur dulu disebutkan sesungguhnya orang-orang berzina akan digantungkan dengan kemaluan-kemaluan mereka di neraka. Kemudian wa yutrabuna 'alaiha bisyatin min hadid, akan dipukul, disiksa mereka itu dengan cambukan dari besi. Fa idza stamatha ahadu min ad-darbi dadat zabaniyan aina kana hadha sadwa anta tahqu wa tafrahu wa tamrahu. Apabila ada orang minta tolong, ya Allah tolongnya sakit, tak kuat, tak sanggup lagi, maka kaget malaikat penunggu api neraka namanya malaikat Zabaniyah ngomong kepada dia, mana kau waktu dulu, ngaku tidak nyesel, ngaku tidak takut sama Allah saat engkau melakukan perbuatan zina, yang padahal ketika engkau berzina, engkau dalam keadaan senang, engkau tertawa, maka wala turaqibullah ta'ala, dan engkau tidak merasa dipandang oleh Allah, wala tastahi minhu, dan engkau tidak malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, barang siapa yang berzina dengan seorang muslimah atau bukan orang muslimah, baik hamba saya maupun orang yang merdeka, fatahallahu alaihi fi qabri salati mi'ati alfin babin min nar, Allah akan bukakan pintu di kuburannya. Berapa itu pintunya? Pintunya 300.000 iko, 300.000 iko pintu dari api neraka. Inilah yang dinyatakan, nah, kuburan dia lubang dari lubang api neraka. Kenapa dibukakan pintu? Sehingga api neraka itu masuk ke dalam kuburannya. Seperti kuburannya Fir'aun, an-najru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di dalam surat Ad-Dukhan, api neraka senantiasa disodorkan kepada Fir'aun dan sama pengikutnya itu baik pagi maupun sore hari, sehingga kuburannya jadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Nah, begitu juga orang yang beriman, orang yang taat, maka kuburan dia akan menjadi taman dari taman-taman surga. Cak mana dinamakan taman surga? Dibukakan pintu dari surga, sehingga kayak angin-angin surga itu masuk ke dalam kuburan dia. Ya, sehingga seakan-akan dia di surga nyaman, enak, tentram. Tapi kalau orang yang di neraka, orang yang kena azab di dalam kubur itu kayak neraka. Makanya lebih baiklah kita masih hidup inilah untuk menentukan cak mana keadaan kuburan kita. Jangan kaget dia sok berani tentang dia Ustaz, ya. Ustaz capek-capek nak nasihat aku tentang dia, aku ini selamat di dalam kuburan. Kenapa? Karena abah itu preman besar kalau bentuk. Nak preman besar cak mana? Mana baca pelari dari azab malaikat? Atau dia sudah meninggal. Aku sudah wasiat dengan anak-anakku untuk dikuburkan di samping kuburan abahku. Biar apa? Biar lagi kalau nusiksa diangkat ketok abahku. Abah engkau, malaikat nyiksaku. Kata abahnya, aku lebih dulu engkau dari kamu. Sama-sama engkau. Kata yang namanya di akhirat itu, baca bisa minta pertolongan ketika orang tersebut termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Nabi SAW sangat mewanti-wanti ihdaru zina, kata beliau. Hindarilah yang namanya perbuatan zina.
Apalagi zaman sekarang banyaknya, bahkan sebagian tempat diberikan izin. Sebagian tempat ini ditinjau izin resmi. Na'udzubillah. Terkadang ada orang-orang oknum-oknum yang menjadi dekeng. Itu na'udzubillah. Jadi wong yang nunjuk izin yang jadi dekeng. Setiap wong yang berzina di tempat tersebut, maka dia juga dapat dosa. Ya, kalau yang melakukan sekali beda kan, tapi kalau nunjuk izin itu setiap kali wong berzina di tempat tersebut. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dihindarkan darinya. Kata Nabi, hindarilah zina. Kenapa? Fa inna fihi sittah khisal. Sesungguhnya ada 6 perkara yang buruk dampak dari zina itu. Apa dia itu? Salasa fid dunya wa salasa fil akhirah. 3 di dunia, 3 di akhirat. 3 di dunia, yadhabul bahak minal wajhi, hilang. Cahaya wajah hilang. Jadi orang yang berzina, maka gelap gulita seakan-akan gaya gitu. Walaupun dia ganteng, apa yang jahat? Sudah jahat berzina belum? Emang jil, atau masih hidup tak jil? Yang kedua, yurisul faqra. Orang yang berzina itu dengan berzina maka mendatangkan kefakiran. Kata Nabi, la ghina ma'al zina. Tidaklah kaya orang yang berzina itu. Yang kedua, tidaklah fakir orang yang sholat duha. Ya, jadi penyebab kita bisa jadi kaya, sholat duha. Penyebab uang jadi miskin, zina. Maka tidak akan pernah kaya uang yang berzina, tidak akan pernah fakir orang yang sholat duha. Jadi jangan tinggalkan sholat duha. Kalau pengen kita dihidup kecukupan oleh Allah, apapun gawean kita, berdagang, berprofesi, pengusaha dan lain sebagainya, duha pertama kali. Selesai sholat subuh, masuk waktu isyraq, 2 rakaat jadilah. Itu pembuka pintu rezeki. Dan Ustaz, aku nilai banyak harta untuk apa lagi sholat duha. Nah, harta itu dinamakan kaya bukan karena banyak lagi. Yang namanya kaya ketika orang dihidup dalam hatinya kecukupan. Berlimpah harta dalam hati cukup. Terkadang banyak harta banyak tidak cukup-cukup. Maklum, karena dunia ini uang yang semakin banyak harta, semakin dihaus. Seakan uang yang kaya minum banyak laut. Semakin banyak diminum, semakin haus. Kurang deh. Terkadang hati itu halal haram hantam, lantak katanya. Itu yang ketiga, yang usul rizqu wal umur. Dengan berzina mengurangi rezeki satu umur. Jadi pendek umur, tidak berkah. Itu yang di dunia. Adapun di akhirat, fayanzurullah ta'ala ilaihi bi'aidil ghadab. Allah akan pandang dirinya dengan pandangan kemurkaan. Allah murkanya dengan dia. Yang kedua, yakun hisabu hisaban syadidah. Hisab dia akan disar. Di akhirat dipersulit oleh Allah. Yang ketiga, yushabu fi silsilatin ilan nar. Dia akan dilanti dan dia akan ditarik di dalam api neraka. Dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan keji ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kata para ulama, orang yang berzina biasanya yuf'alu mithluhu fi dzurriyyatiz zani aw zaujatihi, akan diperlakukan kepada keturunannya juga. Orang yang pernah menzinai orang lain, maka bisa jadi anak dia tadi dizinai juga, atau istri dia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Ini yang pertama, daripada perbuatan keji yang bahkan dalam syariat kita boleh dibunuh oleh hakim ketika dia tidak taubat kepada Allah, ketika dia kawin dengan. Yang kedua, membunuh orang lain. Ini qisas artinya. Jadi memang di dalam Al-Quran, an-nafsu bin nafsi, uang yang membunuh maka harus dibunuh. Ini pun kalau kita pahami sebagai rahmat bagi orang tersebut. Karena kalau tidak dikisos, maka kaget di dunia ini terjadi peperangan lebih banyak lagi akan terbunuh, hilang nyawa. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, watarikul ini artinya orang yang murtad dari agamanya, maka boleh dibunuh oleh hakim. Ketika diketahui dia murtad, disuruh balik lagi hisab di negara, maka dibunuh oleh hakim. Ya. Jadi upayakan kalau misalnya uang murtad langsung balik, jangan sampai kelakuan. Terkadang banyak orang murtad
karena cuma dijuk gawean. Atau beberapa waktu yang lalu, ngapu dia murtad itu kalau dia begawi meneri AC di gereja, sehingga dijanjikan oleh gereja, kalau kau murtad galak dibaptis, maka kami juk rumah, kami juk gawean tenang be, anak kami tanggungan murtad ini. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu ada yang ngabarkan dengan anak, alhamdulillah balik lagi Ustaz. Kenapa balik lagi? Karena gumanya sudah hidup, tidak lagi. Sudah waktu itu tidak lagi. Kemudian gawian tidak dipekerjakan lagi. Anaknya tidak tertanggung lagi. Pakai belajar. Oleh karena belajar balik lagi ke Islam. Alhamdulillah. Jadi ada baik kadang demi dunia menggantikan akhirat. Tapi itu lebih cukup besar yang dijanjikan. Ada yang sekedar Indomie sekardus Indomie pun na'udzubillah, kita tuh sesaat apapun tak apa-apa di dunia ini, karena dunia bukan tempat selama-lamanya. Sesaat apapun di dunia selagi dia masih Islam, masih dia taat, maka insya Allah selamat dia di akhirat. Tapi selemah apapun orang di dunia, kalau dia murtad, kalau dia tidak taat, gengkol saja di akhirat. Apalagi sudah saro di dunia, saro di akhirat. Sudah saro di dunia, masih tidak sholat, tidak puasa. Jadi kadang kita juga di kampung-kampung kita. Nah ini saro bocah ini. Siap, sudah saro di dunia, saro akhiratnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kita mohon minta sama Allah melalui majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya masyarakat yang kita kenal, yang belum galak ngawinkan sholat, belum galak pergi ke masjid. Mudah-mudahan Allah bimbing dengan bimbingan taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai pagi hari ini menjadikan dia pribadi yang taat, yang kelak mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon kepada Allah dengan kemuliaan majelis ini juga, yang masih punya dosa di antara kita, insya Allah diampuni segala dosanya. Yang punya aib ditutup segala aib kita, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul, saat ajal datang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ala ma nawahu aslafun as-salihun, wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Masih ada 15 menit lagi kurang lebih untuk datang waktu isyraq. Diatur Bapak Ibu kalau ada yang nak bertanya dalam materi atau di luar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz, jadi nampaknya puasanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib hanya untuk imam saja atau untuk makmum Ustaz saat berjamaah? Oh, bukan. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus ya. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, apakah makmum juga sami Allahu liman hamidah atau langsung Rabbana lakal hamdu? Apakah wajib bagi imam baik atau juga wajib bagi makmum? Kita dijawab oleh para ulama bahwa hukumnya tidak wajib bagi imam, tidak wajib bagi makmum. Yang wajib itu iktidalnya di rukun. Apa dia iktidal? Tegaknya, tegaknya seorang ke posisi sebelum dia rukun. Kalau dia sholatnya tegak berarti tegaknya. Kalau dia sebelumnya sholatnya duduk karena sakit, maka iktidalnya duduk. Jadi bacaannya tidak wajib. Kalau aku diam kan, biji itu hemat suara. Ngapo? Kalau kalian nak nyanyi di rumah Ustaz nak karaoke sama laki aku. Nah, maka sah-sah aja dia. Tapi sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya untuk dibaca zikir-zikir itu.
Baca ketika ruku, ketika iktidal, bahkan dibaca jangan sampai Rabbana lakal hamdu ditambah dari itu. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyitan syahid ba'du. Karena dalam hadis riwayat dikatakan oleh Nabi ketika ada sahabat yang baca milkus samawati sampai akhir tadi, aku kagum dengan ucapan kau. Ngapo? Tadi aku jinok ribuan malaikat noaikan. Dengan dia mengucapkan Rabbana milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyitan syahid. Sekarang mungkin pertanyaannya, apakah disunnahkan bagi makmum untuk sami Allahu liman hamidah atau cukup Rabbana lakal hamdu baik? Nah, kalau mayoritas ulama katakan disunnahkan. Imam sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu bisawab. Ini pendapat mayoritas ulama yang kuat. Tapi ada juga pendapat yang katakan langsung di Rabbana alhamdulillah dibaca. Tidak perlu lagi sami Allahu liman hamidah. Jadi di dalam masalah ini lokaat boleh baca ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka kita makmum sami Allahu liman hamidah Rabbana. Boleh juga imam sami Allahu liman hamidah, makmum langsung Rabbana lakal hamdu milkus samawati. Jadi boleh kalau benar kalau yang tak benar tidak sholat. Yang tidak benar itu yang tidak sholat, yang tidak sholat itu disalahkan. Wallahu a'lam. Ada yang Waalaikumsalam. Bagaimana orang berzina tapi dianya tuh apa namanya tuh katanya siang 40 rumah. Bagaimana itu hukumnya misalnya? Iya, memang yang namanya perbuatan zina itu bukan dia yang mendapatkan yang namanya sialnya. Bahkan tetangga-tetangga itu kalau mereka tahu dan diamkan, lah tahu di rumah itu ada orang yang berbuat itu, ada tempat itu dibuat niat untuk perbuatan zina, maka didiamkan oleh orang kampung itu, biar gak nanti lah urusan dia tuh, hati-hati dia, berdosa-dosa dia, tak saja itu. Ya, seperti hadis yang ke-13 sekarang ini. Jadi kita tidak beriman yang sempurna kalau kita tidak dalam negara lain melakukan maksiat. Karena dengan maksiat itu dia kena dosa, kena siksa oleh Allah. Nah, kita harus peduli. Cara peduli kita ya upayakan berhenti dia dari perbuatan tersebut. Jadi kalau ada tempat yang memang disiapkan untuk kita, maka wajib kita uang kampung itu paling tidak dilaporkan ke RT-nya, biar RT yang bertindak. Ya, biar RT yang bertindak supaya jangan digawikan lagi. Tapi kalau misalnya masih digawikan, kemudian sudah diketahui, sudah dinasihati, maka yang lain gugur kewajiban. Ya, tinggal kajian yang berwenang akan memprosesnya. Tapi kalau didiamkan itu yang salah. Ya, kalau didiamkan sebuah maksiat, kemudian dia itu ditanahi, maka dapat galau lagi. Dan kata Allah dalam Al-Quran, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wattaqu fitnatan, dan takutlah kepada cobaan musibah yang akan menimpa tidak hanya khusus bagi pelaku maksiat, tapi siapapun yang niat ke perbuatan maksiat, maka seluruh kampung tetangga-tetangga ini dapat dosa. Nah, yang namanya tetangga ini tadi diambil 40 hubungan, ke kanan, kiri, depan, belakang, kenal lalu diam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada satu pertanyaan. Ada tidak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz, tadi dijelaskan kalau orang yang berzina itu diazab 6 perkara. Di antaranya 3 di dunia, salah satunya dalam kemiskinan. Yang saya tanyakan, bila orang yang berzina tersebut sudah bertaubat, apakah bisa merubah azab di dunia tadi? Terima kasih. Jadi kalau dia bertobat, maka hilang hukuman dari Allah. Makanya semakin cepat bertobat semakin baik, bagus.
Gitu. Jadi kalau dia sudah bertobat, maka yang tadinya dia dimiskinkan oleh Allah atau hartanya banyak tapi berkah hilangnya, maka dengan taubat dia, maka dihilangkan yang namanya kemiskinan, dihilangkan yang namanya pengurangan umur tersebut. Sebagaimana di akhirat kalau ada orang bertobat di dunia sudah hilang dosanya. At-taib minadzabi kaman la lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tak ada dosa. Itulah keunggulan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat zaman dulu tak ada ceritanya semacam ini. Kalau pengen taubat kata Allah, "Faqtulu anfusakum." Bunuh dia, langsung suruh bunuh. Nah, kalau misalnya sudah dibunuh, maka baru diterima taubatnya. Kira-kira ada tak orang taubat kalau cek itu? Mikir dua kali tapi Allah, cuma masih kecil. Dia dulu sudah kawin dulu baru tak mampu. Tapi alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup kita sesali, kita cukup jauhi perbuatan tersebut, punya tekad untuk tidak lagi balik ke perbuatan. Maka kita tersebut dengan taubatan nasuha yang tadinya dimiskinkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkatan dalam rezeki dia, maka dijual lagi berkah. Bahkan dari berlimpah lagi rezekinya oleh Allah kalau dia sudah tobat. Wallahu a'lam. Mungkin habis. Kita tutup dengan doa habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusran wa likulli hammin faraja wa likulli danin dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqinna bil taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa 'ala ba'daih waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.